Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Saya di rumah. Kita manggilnya Bung, Pak apa Bang? Bung aja. Bung. Lebih demokratis. Kemungkinan jadi presiden bisa. Amin. Tapi kalau Bang paling gubernur. Kalau kita manggil Pak sama-sama tua. Jadi ini Bung Rizal ya, Masya Allah. Saya terima kasih pertama ya, sudah diundang. Ya. Sebenarnya ngapain sih ngundang saya? Aku itu perhatiin YouTube-nya Mas Yudi Prakoso. Pramuko. Pramuko. Oh, aku nambahin aja biar Prakoso gitu. Ngeles. Ngeles. Ternyata asik. Iya kan? Walaupun kadang-kadang kepanjangan, tapi pokoknya asik lah. Ya hiburan, ya juga konten. Terus udah lama pengen ketemu, cuman karena COVID mundur terus. Tapi aku seneng banget ternyata arek-arek Malang. Wah kalau ini mah gilanya sama sama kita. Almarhum istri saya, Ibu Hera, arsitek dari ITB sama dari Harvard. Itu kakeknya dulu kepala sekolah bagus di Malang, SMA di Malang. Iya. Jadi setelah ketemu ini, gimana kesan pertama Bung Rizal ke saya nih? Maklum saya tuang donat kan ya. Kesannya ini, Jangan saya malu-maluin. kadang-kadang kan kita ketemu orang, kita sibuk mikir-mikir, ngukur gitu lah. Tapi ketemu Mas Yudi, ya langsung cair, langsung klek gitu lah. Nah, saya tadi ingetin omongan Gus Dur. Kalau orang hatinya sudah sama, ada konspirasi of the heart. Konspirasi of the heart, maksudnya kesepakatan hati. Soalnya pembaca saya ini penonton ada tukang somai, Ya. jadi nggak ngerti kan buat istilah-istilah. Keren opo itu konspirasi of the heart. Jadi kita nggak usah sering ketemu, nggak usah sering rapat, ngumpul-ngumpul. Pokoknya hatinya Mas sama saya, sama rakyat Indonesia, gitu loh. Jadi itu yang namanya kesepakatan hati. Gus Dur bilang, Rizal, saya jarang ketemu sama kamu. Karena kamu sibuk, tapi apapun yang kamu kerjain, aku yang ngikuti. Saya ngerjain apa, kamu ngikutin. Kalau saya ada masalah, pasti kamu udah nongol. Iya kan? Kalau kamu ada masalah, ya pasti saya cari tahu. Kita cari jalan ya. Jadi itulah persaudaraan sesama hati kita. Ya. Hebatnya Gus Dur itu apa nih menurut Bung Rizal? Pengalaman dulu sebagai Menko Equine. Hebatnya itu dia itu pertama lucunya itu nggak ada tandingan lah, nggak ada lawannya. Dagel. Oh, gitu. Tapi fokus dia jelas. Waktu dia angkat saya kepala Bulog, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua Bulog. Terus tugas saya ngapain? Ya sederhana, tugas kamu bagaimana petani seneng. Petani. Nah, urusan bagaimana bikin hati seneng ya kamu udah tahu lah gimana caranya. Sebab Gus Dur sendiri nggak tahu. Nah kalau pemimpin memang itu Mas, arahnya aja visi. Visi besarnya ya. Visi besarnya, ya kan? Jangan import, ya kerjain terserah bagaimana caranya gitu loh. Nah kalau ini pemimpin visinya kagak jelas hari ini. Siapa? Mencelak-mencelek. Siapa? Ya temennya sampean lah. Temennya sampean itu loh. Maksudnya yang Iya. di sekarang maksudnya. Ya yang kalau ngomong ke kiri tindakan ke kanan, gitu loh. Mencela-mencela maksudnya. Iya bukan hanya mencela-mencelek Mas. Kalau mencela-mencelek kan cuman omongan. Yang bahaya itu kan tindakan, kebijakan. Iya, Misalnya pidato, kalau pidato tidak akan import, akan kurangi import. Tindakannya import jor-joran. Iya. Anak buahnya cari komisi. Iya kan? Jadi kalau mencela-mencelek emang nggak ngerugin orang lah. Kalau ini ngerugiin Tindakannya rakyat beda bangsa dengan kita. apa ucapannya ya? Ucapannya. Oh gitu.
Jadi kalau emang nggak boleh itu, kalau pemimpin beda tindakan, sikap sama ucapannya. Pemimpin mesti sama kata dan tindakan. Contoh aja lah di Inggris, Mas. Itu Perdana Menteri Inggris Boris, dia kan waktu awal COVID bikin peraturan, nggak boleh gini, nggak boleh pesta di rumah. Taunya dia pesta bolak-balik di rumahnya. Terus? Langsung mau di-impeach, ya kan, di parlemen Inggris. Untung lolos lah. Padahal yang diundang di pestanya cuma orang berapa, 20 gitu lah. Jadi itu contoh sederhana. Kalau Jepang juga sama, pemimpin misalnya waktu itu Perdana Menterinya bilang makan malam, ngundang temennya, stafnya lupa bayar pakai uang negara. Uang makannya cuma orang 10 lah, paling berapa lah, $5.000. Tapi habis di media dan dia malu hati akhirnya ngundurin diri. Jadi itulah ciri-ciri negara maju. Pemimpinnya itu Inggris tadi. Jepang, Inggris, lain-lain malu hati kalau antara kata-kata dan tindakannya beda gitu loh. Nah sekarang emang Indonesia beda. Oh, Indonesia bukan beda lagi. Nyata. Ya, Nyata bedanya bukan nyata, ampun-ampun bedanya. Terus gimana ya, susah juga ya gitu pemimpin ya. Bikin kita kesel gitu maksudnya. Bukan hanya kesel, bikin kita, rakyat kita susah. Ya, misalnya contoh lah yang rame nih minyak goreng. Udah 6 bulan aja masalah gitu nggak beres. Padahal Indonesia kan penghasil minyak sawit paling besar di dunia. Iya. Nah, yang kedua bikin susah rakyat kan. Harusnya cuma bayar berapa, 12.000, mesti bayar 2 kalinya. Yang bikin susah tuh sebenarnya Pak Luhut atau Pak Jokowi? Nggak pernah Situ, drama ini. situ itu mancing-mancing kerjanya. Ya, jelas ini kan. Kan ada analisa gini, Bung. Misal, nggak bisa tuh ngelawan oligarki cuma ngomong doang. Pak Luhut disasar gitu. Itu betul nggak? Nggak akan bisa dia nurunin minyak goreng atau mindahin kantor, mungkin bisa kantor utama dari Singapura ke Jakarta, tapi kebijakannya nggak bisa diubah lah. Kalau dia nggak berani mendisiplinkan Pak Luhut lah, ya kan? Kok bisa? Ya, Pak Luhut banyak ininya, banyak rahasianya segala macam Jokowi ada di dia gitu lah. Oh itu. Iya kan? Jadi dia berani ngelawan Pak Luhut, ngelawan Mbak Mega demi belain Luhut misalnya. Iya kan? Kelihatan lah siapa yang presiden, siapa yang anak buah kan. Udah kebaca. Maksudnya Pak Luhut itu the real presiden sebenarnya ya? Ya, de facto presiden. Oh, de facto. Dia Pak Jokowi. Ya. Saya 3 hari setelah Pak Mahfud nggak jadi wapres, ya kan? Datang ke sini. Siapa? Curhat lah Pak Mahfud. Yang diganti Pak Ma'ruf Amin itu. Ya. Padahal jasnya udah jadi. Ya, jasnya udah jadi, udah ganti baju. Pak Mahfud ke sini? Ya, makan siang sama saya di sini. Iya kan? Rupanya teman dekat ya? Ini teman lama lah. Padahal suka saya kritik di video saya. Oh, nggak apa-apa. Ya, dia pokoknya curhat, ya kok dipermalukan. Ya, soalnya kan gini, di mata Mbak Mega, di kantong kanannya Pak Luhut, udah ada Presiden Jokowi gitu loh. Masa mau nambah lagi orangnya Pak Luhut, Pak Mahfud di kantong kiri. Makanya kan Mbak Mega selalu pidato, Pak Jokowi, ingat, sampean itu pegawai partai. Maksudnya dengerin aku, jangan dengerin Luhut Panjaitan, jangan dengerin Rini Suwandi gitu loh. Wong Jawa kan ngomongnya nggak langsung gitu. Iya. Nah, poinnya kan gini Mas. Waktu makan siang ngomong apa yang kira-kira nggak ada di media itu? Oh, banyak banget. Bocor itu apa bocor? Oh, jangan.
Kan itu bagian dari itu toh, Bung Rizal, bagian dari sejarah politik Indonesia modern kita. Nanti aja kalau orangnya udah Meninggal. cukup umur. Cukup umur. Ini kalau ada umur, kalau nggak ada belum sempat cerita ya. Iya. Oh gitu. Nah, poinnya kan gini Mas Yudo. Judi, Mas Yudi, aku tuh suka ganti Yudo, Prakoso. Judi Pramuko. Nah, ini Pramuko. Di negara demokrasi biasa kalau pemimpin itu berkuasa wibawa sampai kira-kira 6 bulan sebelum berakhir. 6 bulan sebelum berakhir dia istilahnya itu lame duck, bebek lumpuh. Karena wibawanya udah nggak ada, orang udah nggak dengar, anak buah juga udah ogah-ogahan. Nah saya yang prihatin, Mas Jokowi ini kan masih 2,5 tahun lalu lagi. Udah nggak didengar. Tapi dia udah jadi lame duck, udah jadi bebek lumpuh. Kebijakannya nggak efektif, kemudian wibawanya juga kalau dilihat di sosial media kan dijadiin bahan ledekan aja sama orang. Masya Allah. Iya. Iya kan, belum pernah loh presiden kayak begini. Dicaci, ya begitulah. Nah. Diledek ya. Tapi buat Indonesia, kalau buat Mas Jokowi sendiri ya nggak apa-apa, tetap puasa, tetap nikmatin, ya kan? Kan dia paling hobi tuh Mas Jokowi jadi event organizer buat menaikkan citra dia sendiri gitu loh. Iya. Pokoknya setiap hari ada event lah, ya kan, keliling Indonesia, sini, terus ya. sana, sono. Jadi presiden merangkap event organizer. Bukan saya ngomong lo ya. Wah, turun derajatnya loh presiden kita. Iya, habis sibuk sama, kalau presiden yang benar, yang dulu-dulu sama di seluruh dunia kan sibuk mikirkan kebijakan, bagaimana rakyatnya lebih makmur, lebih cerdas. Jadi bukan dia sibuk bikin event organizer supaya pencitraan terus menerus gitu, sembari lempar-lempar barang. Mas Yudi, kalau Mas Yudi ya punya uang nih 10 juta, kita berdiri di pojok jalan sana, lempar duit 10.000, populer enggak? Populer enggak? Iya. Populer banget, orang di Mampang itu senang banget. Ada orang, Menurut saya nggak pantas ya presiden lempar-lempar iya, itu. Menurut saya nih, gimana menurut Bung Rizal? bukan hanya nggak pantas, itu penghinaan kepada SBY rakyat. nggak pernah, Gus Dur nggak pernah seperti itu kan ya? Ya. Habibie nggak pernah, apalagi Pak Harto ini. Itu penghinaan buat rakyat kita. Tapi memang rakyat kita miskin, butuh, ya senang-senang aja. Untung sepedanya nggak dilempar ya. Yang ditunggu sama rakyat, mersinya dilempar gitu lah itu. Nah Kembali ke tadi, jadi buat Mas Jokowi sendiri kuasa jadi lame duck 2,5 tahun mah nggak ada masalah. Dia enjoy aja kan kekuasaan. Tapi rakyat kita kasihan amat, bangsa kita kasihan banget, karena harusnya kan banyak masalah bisa diselesaikan. Iya. Ya, asal presidennya betul-betul presiden yang efektif, yang bekerja untuk rakyat. Tapi kalau cuma lame duck, ya udah jadi joke aja, jadi apa gitu. Masalahnya kan Bung Rizal itu dulu kan milih toh Pak Jokowi, yang milih kan Bung Rizal juga itu. Enggak, saya tahun 2014 ya, saya nggak milih siapapun, 19? netral. 2019 saya pilih Mas Bowo. Yang masuk istana itu. Kok situ masuk istana? Itu masuk istana. Gimana? Itu ada pertanyaan di masyarakat. Dulu kita bela-belain, dia sekarang masuk istana. Wala kalam, wala salam, nggak permisi, nggak mengucapkan salam masuk gitu. Gimana itu menurut etika politik, Bung Rizal? Iya, itu pilihan ya. Pilihan ya. Iya kan. Pertanyaannya sebetulnya bukan di dalam sama di luar loh Mas. Saya ini udah bolak-balik di dalam di luar. Oh gitu. Yang penting di dalam bisa nambahin nilai tambah enggak? Bisa ada manfaatnya apa enggak? Bisa nggak itu Pak Prabowo sekarang? Menhan. Ada satu hal yang beliau lakukan lumayan. Ya, waktu itu habis dilantik panggil saya. Ya saran saya mark up
pembelian peralatan militer yang biasanya luar biasa ratusan persen, diturunkanlah 10% aja. 10%. Ya, itu biasa lah. Bisnis kayak gitu. Walaupun di luar negeri negara maju sih 3%, 5%. Kira 10%. Karena sebelumnya biasanya ratusan persen di kita. Markup, ya kan. Beliau Pak Prabowo setuju dan lakukan, ya kan. 10%. Setiap pembelian di atas 10% dia nggak setuju. Gitu. Nah itu dia ngehemat kalau nggak salah sih hampir 5 miliar dolar tahun pertama, besar juga. Ya. Banyak yang protes ya, pemain-pemain lama ya. Banyak yang protes tapi diem juga karena kalau dibuka kan malu semua nanti. Markupnya kan ratusan persen. Terus ada yang saya datang ke sini ada persiapan sedikit nih Bung Rizal soal itu kenapa Bung Rizal itu terpental dari kabinet Jokowi. Orang sehebat Bung Rizal ya, secara rekam jejak itu kan bisa menaikkan keuntungan BUMN gitu ceritanya dulu ya. Tapi kok orang seperti itu ini dimusuhi sama JK dan Luhut. Saya nggak tahu ya. Kira-kira apa menurut Pak Sudi? Ya soalnya gini, sebagai seorang intelektual bebas gitu, Bang Rizal kan ya, track recordnya terus memihak rakyat, memihak pro rakyat dan tidak pro penguasa, terus berhadapan dengan dua pedagang itu. Nah itu persoalannya kan. Jadi pada waktu itu salah satu adalah Pak Yusuf Kalla. Kasus apa? Karena saya bilang dia itu rajanya peng-peng. Peng-peng itu apa? Peng-peng itu pengusaha merangkap jadi penguasa. Oh, peng-peng. Nah dua-duanya profesi mulia loh Mas. Jadi pengusaha itu mulia, jadi penguasa mulia. Tapi kalau dirangkap oleh satu orang, merugikan negara, merugikan rakyat, dan menciptakan kompetisi yang tidak fair. Kalau di luar negeri nggak boleh, harus milih salah satu. Kalau Mas orang bisnis, begitu diangkat jadi menteri, nggak boleh ngurusin perusahaannya. Yang kedua, kalau Mas mesti ngambil keputusan sebagai menteri di bidang yang Mas ada bisnisnya, Mas rapatnya nggak boleh ikut, dirjennya aja. Ini ngomong Pak JK? Oh enggak, di Indonesia kelakuannya kan kayak gitu, berangkap penguasa, tapi bisnis juga. Nah itu kan saya nggak suka lah yang gitu-gitu. Harusnya nggak usah ikut rapat untuk kasus-kasus. Iya, kalau dulu memang raja ya peng-pengnya Pak JK. Hari ini raja peng-pengnya teman saya Pak Luhut gitu. Nah, yang kedua adalah reklamasi. Ingat nggak? Saya kan stop reklamasi supaya kita evaluasi yang benar. Karena apa? Reklamasi itu biasa di seluruh dunia, di Eropa, di Singapura, tapi tanahnya punya negara. Ini kan swasta semua, ya kan? Dan tanahnya kan punya Pemprov DKI itu, pantai utara itu. Pulaunya enggak Mas, pulaunya udah dibeli. Pengembang lah, konsesinya kepada pengembang, ya kan? Nah dua-duanya ini terganggu lah, taipan reklamasi lobby. Ya kan, lewat Ahok supaya kita diganti, ya Pak Yusuf Kalla juga, karena banyak proyek dia dan keluarganya kita batalin sebagai Menko. Karena ini proyeknya Pak Yusuf Kalla, ya kesel lah kan, dan Pak Jokowi dengar nasihat kedua orang itu, itu aja. Saya malah senang di luar, lebih bebas. Bisa ketemu Mas Yudi, bisa ngakak-ngakak. Oh gitu ceritanya, ya kan? Karena ada kepentingan bisnis terganggu ya Pak JK ya. Iya. Akhirnya sang Raja Wali di kabinet ya. Iya kacau. Biasanya dia sangat dominan di sidang kabinet. Begitu ada kami, karena dibahas kan, pembahasan-pembahasannya, akhirnya Pak Jokowi Presiden banyak dengar. Kesimpulan saya itu jadi kesimpulan kabinet terganggu ya karena sehabis dua orang itu yang merasa terganggu. Ya, habis itu kan Pak Jokowi pecat 6 menterinya Pak Yusuf Kalla kan. Oh gitu. Tapi
Pak Jokowi tetap menganak emaskan JK dan menyingkirkan Bung Rizal. Perasaan gimana waktu itu? Kok saya disingkirkan gitu? Enggak, saya Dari the heart your deep heart. Saya masuk keluar pemerintahan kan udah banyak banget, Mas. Iya kan? Dan ditawarin jadi pejabat itu mungkin orang Indonesia paling banyak ya. Ingat kabinet terakhir Pak Harto. Pak Harto minta saya ketemu dia lewat iparnya Mas Soeharjo. Saya mau ditawarin menteri. Memang terima kasih, saya lebih bagus di luar aja. Nah, waktu Pak Habibie jadi presiden, saya diminta ketemu Pak Habibie karena Pak Amin Rais sama Pak Baromuli ngajuin saya jadi Menteri Keuangan Pak Habibie. Saya nolak karena saya bilang saya menganggap Pak Habibie masih keterusan Pak Harto lah, ya kan? Iya. Saya orang yang sangat prinsipil sebetulnya. Iya. Nah, habis itu waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, Gus Dur maunya Menteri Keuangannya Rizal Ramli. Pak Wiranto, Mbak Mega maunya Rizal Ramli. Tiba-tiba Amin Rais langsung ngancem. Pokoknya Menteri Keuangan harus dari PAN. Kalau enggak, Gus Dur, Mas Amin cabut dukungan dari Gus Dur. Siapa dari PAN? Ya, maunya Mas Amin waktu itu Pak Fuad Bawazir. Pak Fuad. Nah, tapi kan Gus Dur lihai. Ya, saya setuju dari PAN. Tapi aku yang milih loh ya. Dipilihlah Bambang. Dari Gajah Mada, ya kan? Tapi itu habis itu beberapa minggu Gus Dur panggil. Rizal, kamu saya mau angkat jadi ketua BPK. Pemeriksa keuangan. Setara dengan ketua DPR kan? Wah, Gus, itu buat orang yang udah umur 60 tahun, Gus. Saya masih 42 tahun. Waktu itu ya? Jadi gini deh, Gus. Nanti kalau saya udah 60, Gus Dur telepon saya. Gus Dur sebel banget. Nah, 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi. Rizal, saya mau angkat kamu jadi dubes di Amerika, gantiin Pak Doro Jatun. Doro Jakti. Saya bilang, Gus, terima kasih Gus. Tapi Gus Dur kayak Belanda aja. Maksudnya apa? Ya, yang badung-badung dikirim ke luar negeri. Saya dubes kerjanya cuma minum wine doang. Terima kasih Gus. Jadi, tapi Gus Dur memang sayang saya. Dia terus mikirin. Seminggu kemudian dipanggil lagi. Kali ini kamu nggak boleh nolak sama sekali. Apa Gus? Kamu jadi ketua Bulog. Gus, karena Gus Dur udah minta 3 kali, saya terima kasih, saya terima. Tapi Gus, ada syaratnya. Apalagi syaratnya pakai syarat-syarat? Ya kan? Syaratnya Gus, saya hanya mau jadi ketua Bulog 1 tahun doang. Saya beresin Bulog, habis itu saya tinggal. Loh, Gus Dur bilang semua orang pengen jadi ketua Bulog karena duitnya paling banyak. Lebih banyak dari menteri-menteri. Kamu dikasih gitu. Ya berarti Gus Dur salah baca saya, motif kita bukan begituan. Ya kan, akhirnya jadilah saya ketua Bulog kan. Nah, dasar Gus Dur dia mikirin terus, saya apa gitu buat apa. Baru 3 bulan jadi Bulog, dia bikin tim monitoring kabinet. Ya, ketuanya saya angkat Dipo Alam jadi wakil saya. Dipo. Tugas kita mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang kabinet, dari menteri-menteri, mereview saran-saran gitu loh. Diterima itu ya, jabatan itu? Iya. Jadi kadang-kadang Gus Dur ajaib, udah ada Menko, gua pula jadi tim monitoring. Nah, terus Menko kapan waktu itu ditawarin ya? Nah, berapa bulan kemudian Gus Dur panggil, kamu harus jadi Menko Rizal. Pas itu ya? Pas ya kan, jadi Menko. Ekonomi tadinya anjlok -3%, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Kemudian nggak ada import beras sama sekali, ya kan. Yang ketiga, gaji pegawai negeri naik. ABRI sama sipil
Mas Yudi, kita naikin 125%. Belum pernah dalam sejarah Indonesia. Gus Dur juga bingung. Ini gimana ceritanya? Duitnya? Nah, duitnya biarin, saya kan banyak akal, Gus, kita cari. Sombong. Sombong dikit tau boleh. Tapi ini maksudnya supaya pegawai negeri mayoritas kan jujur, ABRI dan pensiunan punya uang. Begitu dia punya uang, dia belanjain. Akhirnya sektor ekonomi retail hidup, ekonomi kita pulih gitu loh. Ya, Jadi kan? kalau misalnya Bung Rizal di periode kedua Pak Jokowi seperti itu, mungkin ekonomi bisa membaik mungkin ya? Ya kalau saya Secara teoritis. kalau saya Menko-nya sih udah pasti kinerjanya jauh lebih baik dari yang Siapa ada. yang harus disingkirin nih kira-kira? Ya kali ini Mas Jokowi yang harus menyingkirkan dia. Udah payah soalnya udah. Yang dua itu. Ah bukan, Mas Jokowi udah nggak bisa mimpin, udah jadi lame duck. Maksudnya disingkirin presidennya ganti. Ya presidennya lah tahu diri. Wes Mas Jokowi wes, wes, ya kan? Nah jadi cepet itu. Tiba-tiba kemudian setelah saya jadi Menko berapa lama, Gus Dur panggil lagi. Saya Rizal, kamu jadi Menteri Keuangan, gantiin almarhum Priadi, supaya semua bisa lebih cepat, macam-macam, ya kan? Ya udah, kita kerjain lagi. Jadi pokoknya Gus Dur kalau dia ada masalah, ada macam-macam, dia kasih kita tugas. Ya, misalnya saya ketua Bulog. Saya pikir kerjaan saya kan cuma ngurusin Bulog. Kalau taunya ada aja. Gus Dur telepon, Rizal, itu perusahaan pesawat Pak Habibie IPTN merugi puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, kamu beresin gih. Loh, Gus, salah nelfon Gus. Telepon Menteri BUMN, Menteri Perindustrian. Ya enggak, saya maunya kamu. Kita kan ngeles terus. Gus, saya waktu muda suka ngeritik Pak Habibie, jor-joran bikin pesawat, nggak pernah memperhitungkan aspek ekonomis atau biayanya. Gus Dur kan canggih, Mas Yudi. Dia bilang kamu itu ya kena karma. Ngapain dulu kamu ngeritik-ngeritik Pak Habibie? Ya tugas kamu beresin dia. Akhirnya kita beresin, kita ganti paradigmanya supaya jadi kompetitif aircraft industri penerbangan yang kompetitif. Yang kedua, kita ganti direksinya dengan kader Pak Habibie yang muda. Yang ketiga, kita ganti namanya dari IPTN jadi Dirgantara Indonesia. Itu isi apa idenya Bung Rizal ya, betul. nama Dirgantara Indonesia. Ya, kemudian menjadi baik dan sebagainya. Nah, kalau yang proyek-proyek yang apa istilah Pak Bung Rizal itu mangkrak atau kemungkinan mangkraknya besar dan perencanaannya nggak jelas seperti apa itu IKN itu gimana nyetopnya atau gimana memperbaikinya? Kalau itu sih gampang, Mas Jokowi nggak jadi presiden ya kita stop. Gitu. Proyek ngada-ngada itu, ngada-ngada dan nggak benar. Jadi kalau tujuannya ya untuk membuat daerah lebih maju supaya tidak terfokus di Jakarta saja. Caranya bukan dengan bikin istana, caranya seperti yang kami lakukan zaman pemerintah Gus Dur, yaitu kita bikin undang-undang tentang alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah-daerah, provinsi dan kabupaten. Ada rumusnya berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan luas. Yang kedua, kita bikin undang-undang tentang alokasi khusus, yaitu provinsi dan kabupaten yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat persentase ekspor. Itulah kenapa Kaltim maju, Samarinda, Balikpapan maju, karena ada uang dari alokasi khusus. Riau kenapa maju? Jadi kalau kita betul-betul mau bikin daerah maju, sederhana, kita ubah undang-undang alokasi khusus. Misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian dari persentase ekspor ikan, ya kan? Maka daerah NTT bakal maju, Maluku maju, Kepulauan Riau, lautan bakal maju. Kemudian daerah-daerah penghasil mineral, apakah itu nikel,
apakah itu emas atau biji besi, dapat persentase dari ekspor. Maju, ini dampaknya ratusan kali dari istana yang cuma bagus buat selfie doang gitu loh. Ya, jadi Mas Jokowi mohon maaf, Mas Jokowi tidak presiden, ya kita batalin lah ini, kita pakai uangnya buat bikin rakyat Indonesia lebih makmur. Yang batalin mesti presiden baru ya? Ya kita lah rame-rame, kita kan bisa batalin dari luar juga, siapapun presidennya, atau dari dalam kita sebagai presiden, ya kan? Itu kan ini, Bung Rizal, masih ada keinginan jadi capres, wapres atau gimana? Enggak, kita ingin jadi pemimpin, Mas. Ya kan? Apa maksudnya apa? Dia pemimpin yang bisa ngubah Indonesia supaya lebih hebat, Meskipun tanpa lebih jadi maju. presiden ya? Ya bahwa kemudian Tuhan kasih takdir jadi presiden, alhamdulillah, kun fayakun. Tapi tujuan kita itu ingin jadi pemimpin supaya ngubah Indonesia lebih maju, lebih hebat, bisa kok. Bahkan ekonomi Indonesia pasca Jokowi akan lebih baik. Sederhana, ya kan? Habis pasca Jokowi cukup waktu 6 bulan kita akan turunin harga minyak goreng ke 12.000. Yang kedua, kita akan turunin harga tarif listrik yang 1.300 kilowatt sama 900. Itu 75% dari rakyat kita. Sehingga tagihan listriknya berkurang 30%, 40%. Dia ada tabungan di kantongnya. Tanggal 1 naik listrik 1 Juli. Ya itu kan yang sekarang mah nggak becus kok, bisanya cuma naikin harga sama ngutang. Ilmunya cuma itu kan, ngutang, naikin harga, naikin tarif, nggak ada kecanggihan sama sekali. Gitu ya. Ya, yang ketiga kita subsidi LPG yang 3 kilogram. Untuk rakyat itu untuk ya? rakyat, supaya di kantong rakyat ada uang, supaya ekonomi rakyat hidup kembali. Gitu. Ini soal ekonomi rakyat gini, Bung Rizal, itu teman-teman saya pedagang-pedagang itu ngeluh ya, ini uang pada kemana ya, nggak ada yang beli dagangan mereka itu, kemana itu penjelasan secara ininya, agak canggih lah kira-kira gitu. Mas Yudi, ini kan utang pemerintah udah banyak banget. Buat bayar pokoknya setahun 400 triliun. Pokoknya aja ya? Bunganya 370 triliun. Ya, cicilan. Yang 407 Ya, cicilan. Nah, cicilan pokok. Cicilan bunganya 370 triliun. Setahun? Nah, untuk bayar bunganya aja, dia mesti minjem. Jadi ini bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup jurang. Nggak bisa ini ya? Iya kan, nggak kebayang ketutup ya? kalau Mas ngutang buat keluarga, bunganya aja mesti minjem. Ya kan? Nah, bagaimana cara bayarnya? Pemerintah harus terus menerbitkan surat utang, ya kan? Bagaimana supaya orang luar negeri sama dalam negeri tertarik beli surat utang ini? Ya harus dikasih bunga atau yield tinggi sekali, 6,5%. Jadi kalau Mas punya uang ditaruh di bank, bunganya kan cuma kurang dari 3%. Iya, iya. Mas beli sun, yieldnya 6,5%. Menarik ya? Nah, yang kedua dijamin berapapun, berapa ratus triliun pun, kalau di bank yang dijamin kan cuma 2 miliar. Jadi orang yang punya uang, lembaga keuangan, rame-rame beli sun. Ya, bank aja kalau dia ada uang, kalau dia minjemin selisih bunga yang dia dapat kan cuma 2%. Itu beresiko macet. Dia beli aja sun. Itulah kenapa uang yang beredar disedot untuk bayar utang. Untuk bayar beli surat utang ini. Surat nah, utang. Ini tahun lalu pertambahan kredit itu minus 3%. Harusnya setiap tahun kredit nambah 15%. Supaya ekonomi itu ada olinya, ada pelumasnya. Penjelasannya bikin saya bingung sebenarnya. Ya, tapi disedot itu duit rakyat, ya kan, untuk pada beli surat utang ini, sehingga tidak aneh di rakyat nggak ada uang, di pedagang kecil nggak ada uang, karena untuk itu tadi uang untuk kesedot semua ke situ. Kasihan rakyat ya? Ya kasihan, tapi rakyat. Masuk saya. Iya,
Saya kemarin jualan ayam goreng hari pertama dapat 100.000. Ayam goreng mereknya The Pram. Kan katanya rakyat harus nolong diri sendiri. Iya. Gitu. Serius nih hari kedua nggak berjualan karena kesini. Baru pertama buka tutup hari kedua. Aduh, nasib rakyat kecil. Tapi banyak ilmu saya dapat ya dari Bung Rizal itu. Ya. Terus ngomong-ngomong Mas itu, Yudi, gimana? pokoknya pasca Jokowi, ekonomi rakyat pasti lebih baik. Kayaknya benci bener sama Jokowi. Enggak. Hah? Saya kesel karena rakyat dibikin susah sama dia. Kesel sama benci beda tipis. Beda lah. dong. Oh beda. Kalau benci itu kan masalah pribadi, ya kan? Kalau kesel itu masalah publik. Oke. Lu bikin susah rakyat gua, ya lu jadi musuh gue gitu. Dari dulu kan kita begitu. Jangan Pak Harto begitu. Iya. Ya, selama lu bikin susah rakyat, Musuh. itu aja kita mah. Nggak ada masalah pribadi. Musuhnya Bung Rizal banyak bener nih. Luhut, JK, Jokowi. Buat tergantung. Kalau JK setelah nggak jadi pejabat, dia malah senang, malah muji-muji saya di acara PKB. Kenapa? Wah, dia bilang Pak Ramli ini orang hebat, pinter, berani ngambil resiko. Kalau dia jadi pengusaha, dia udah jadi pengusaha kaya raya nih. Tapi dia nggak mau, dari dulu sibuk ngurusin negara melulu. Nah, setelah nggak jadi pejabat kan jadi teman lagi semua sama kita. Oh, kalau Luhut? Hah? Masih kesel. masih WA-WA-an sama saya. Masa? Iya, Bener? benar. Ah, nggak yakin saya. Dia kan antara ini Ya, ngomong apa? macam-macam. Dulu saya lihat di TV One di apa itu? ILC ya. Cukup apa setahun inilah ngurusin negara, jangan ngurusin sendiri. Itu kan yang disasar Pak Luhut, saya tahu itu. Saking dia itu. Pokoknya gini lah, kita kan teman lama, Oh gitu. ya kan. Jadi sering, misalnya dia kedatangan Tony Blair, WA saya, Jal, Tony Blair baru datang ke rumah. Ke Amerika, ketemu Elon Musk. Ya, kita sama Jokowi habis ketemu Elon Musk, begini begitu. Luhut. Ya, WA sama saya. Oh gitu. Berarti nggak musuhan. Makanya jangan ini, kita di musuh. Maksud saya dari segi kebijakan. Secara pribadi nggak ada masalah. Tapi yang kita musuhi itu kebijakan yang merugikan rakyat gitu loh. Jadi kebijakan Pak Luhut tetap merugikan rakyat. Banyak. Ya. Nah, di tokoh-tokoh kemerdekaan kita kayak gitu dulu, Mas. Iya, tetap bersahabat ya. Tokoh apalah, NU, tokoh partai PNI, tokoh bahkan PKI. Mereka tuh beda pendapat soal kebijakan, soal politik. Tapi soal pribadi mah temenan. Iya. Itu si Aidit kalau pulang rapat, nebeng naik sepedanya Agus Salim. Iya kan? Jadi kita juga harus biasakan ini. Natsir mungkin sepedanya. Sepedanya Natsir. Natsir pulang, Aidit nggak ada kendaraan, nebeng sama sepedanya Natsir. Padahal ideologi kan musuhan dong. Islam sama komunis gitu loh. Kebijakan musuhan dong. Tapi Pak Bung Rizal suka ini ngasih pandangan-pandangan terhadap kebijakan yang diambil Luhut misalnya. Ada bisa. Itu. Ya, enggak. Saya nggak mau itu jadi masalah pribadi. Oh. Jadi lewat Twitter, lewat Twitter aja. Soal media kan publik, bukan masalah pribadi. Ya, jadi biasa aja Mas. Saya semua teman baik kok sama Mas Muldoko apa. Iya kan? WA apa sama Mahfud. Tapi kalau kebijakannya nggak benar, dihajar lewat Twitter. Jadi harus dibedakan antara perasaan pribadi dengan kepentingan publik dan isu publik gitu loh. Karena kalau dia nggak pejabat juga kita nggak tertarik komentarin dia. Sapolo gitu loh. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Mas Yudi. Ya. Kalau bola, arek-arek Malang kan bola biasanya menang. Belakangan ini menang apa kalah? Kalau saya ini penggemar Persib Bandung. Persib ya. Karena dulu di ITB ya. Ya lama di orang Bandung lah. Ya kan? Kalau saya penggemar Donat. Beda. Kita beda kelas. Kalau ini kelas apa elit. Kalau jangan gitu. Intelektual tuh. Kalau saya apalah. Jadi masalah waktu Pak Mahfud itu bubarkan FPI gimana?
pandangan politik? Pandangan saya secara umum begini, kalau Islam atau orang Islam atau Kristen atau siapapun yang mau melakukan tindakan terorisme, lembaga anti teroris Indonesia udah punya daftarnya kok, tinggal ditangkap aja. Ya, tapi jangan semua ngejelek-jelekin Islam. Istilah saya pertama kali memperkenalkan di Indonesia 2 tahun yang lalu istilah Islamophobia. Islamophobia. Jadi sengaja Islam itu diobok-obok terus, diganggu terus, dipakai alat untuk mengalihkan isu. Isu ekonomi. Ya, isu ekonomi, isu kesusahan rakyat, ya kan? Dan memang sebagian rakyat kita gampang dipancing. Misalnya abangan, nasionalisme sempit, minoritas, takut dengan wah ini semua Islam akan jadi Taliban, kita akan jadi Afghanistan, akan jadi kayak di Syria. Padahal itu kan nggak benar. Bahwa ada beberapa orang yang radikal, ya mengambil tindakan bersenjata, ngelawan, ya tangkap aja. Tapi mayoritas rakyat kita itu Islam yang cinta damai, moderat. Dan dulu kan nggak ada masalah, Mas. Kita udah nggak ada masalah. Istilahnya agama, suku, warna kulit. Apalagi zaman Gus Dur, kita hapusin kok. Lalu selama Jokowi balik lagi. Bahkan buzzer-buzzer dan influencer rupiah ini, mereka berbayar untuk ngadu, ngocok-ngocok Islam terus. Termasuk itu yakin ya Coro TV ya. Coro TV kok. Itu yakin ya? Yakin. Bang Rizal mereka itu berbayar. Berbayar ya? Lah. Yang bayar siapa? Ya kalau disebutin nanti rame lah. Rame. Ya sebagian kan pakai anggaran. Ada kan anggarannya waktu itu dilacak. Oh iya. Diumumkan di. Ya dia umumin di media. Begitu. Ada juga dibayarin oleh cukong-cukong yang ketakutan dengan Islam politik gitu loh. Waktu zaman Pilpres 2019 itu ada beberapa mantan perwira pensiunan datang ke rumah Parung. Ya. Katanya purnawirawan itu menurut beliau ya, dan dia kenal Prabowo karena bekas pelatihnya, kenal Luhut. Ini purnawirawan itu cemas datangnya Cina, TKA Cina. Kata purnawira kata orang yang datang tadi. Tapi mereka itu nggak bisa apa-apa. Gimana ini soal tenaga kerja asing ini, Bang Rizal? Yang kelihatannya isu yang sensitif. Dari dulu ya, kita perusahaan asing kan banyak di Indonesia. Tenaga kerja asing juga banyak. Ya, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea. Tapi jumlah pekerja yang mereka bawa sedikit sekali. Misalnya paling 20 orang lah, itu juga udah kebanyakan. Bagian keuangan, bagian teknis, bahkan cuma 5 orang. Kira-kira sekarang berapa? Hari ini banyak sekali kalau perusahaan-perusahaan dari Cina, dia bawa tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja yang unskilled, pekerja biasa. Sehingga rakyat Indonesia dapat apa dari keberadaan perusahaan Cina? Satu, mereka pajak dibebasin. Nggak bayar pajak? Ya, atau dikasihlah keringanan holiday, pajak. Yang kedua, ya kan tenaga kerjanya dari mereka semua. Iya. Terus kalau perlu barang-barang apa, mereka pasok dari Cina semua. Iya. Jadi tempatnya aja yang di Indonesia. Dan pemerintah ini nggak punya nyali buat membatasin tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Harusnya presiden ya yang punya kebijakan itu ya. Perdana Menteri Mahathir di Malaysia bikin aturan. Sebelumnya juga zaman Najib banyak tenaga kerja Cina. Najib. Waktu Mahathir kuasa lagi, dia tetapkan tenaga kerja Cina hanya boleh 5% dari total tenaga kerja yang dilakukan. Supaya nggak jadi masalah sosial politik. Nah, pemerintah Indonesia kan juga bisa ya ngomong sama Xi Jinping buat kebaikan semua maksimum 3%. Bisa kok. Harusnya. Ya, tapi memang nggak pede
ya kan, nggak punya nyali ngomong sama Xi Jinping, ya itu yang terjadi. Atau nggak ada penasehatnya Pak Jokowi ya kira-kira di istana itu? Ya mungkin juga. Kalau Bung Rizal di situ kan mungkin beda ya kebijakan Pak Jokowi itu ya. Udahlah Mas, kalau dia udah ganti nanti kita ubah. Satu, kita cek betul, kan banyak warga negara palsu nih, abal-abal warga negara Cina pakai KTP resmi. Iya. Itu kita operasi nanti, kita pulangin semua. Ya kan? Yang kedua, saya ngomong sama Xi Jinping supaya maksimum hanya 3%. Bisa kok. Bisa ya? Demi kebaikan semua. Tidak jadi nanti masalah sosial politik dan kerusuhan. Pemimpin itu mesti memperjuangkan kepentingan nasional dan rakyatnya di mata pemimpin-pemimpin asing. Bukan manut aja. Ini kok kerjanya manut mulu. Mesti belajar dari arek-arek Jawa Timur ini. Oh gitu ya. Baik, terima kasih nih Bung Rizal. Ada pesan-pesan terakhir untuk apa? Untuk pemimpin atau untuk... Saya memang bangsa kita lagi susah. Kehidupan rakyat biasa juga susah banget. Tapi di setiap akhir kegelapan pasti ada cahaya terang. Cahaya terang itu kapan terjadi? Ya kalau Mas Jokowi udah mundur atau mengundurkan diri. Nah kita perbaiki dah itu. Ekonomi rakyat kita perbaiki. Kebijakan tentang TKA Cina kita benerin, ekonomi gampang kok kita pulihkan. Dari sekarang berapa, tumbuh 7% tahun pertama, tahun kedua bisa tumbuh di atas 10% supaya kita bisa ngejar negara lain di Asia. Utang-utang kita negosiasikan supaya pokok dan cicilannya itu berkurang jadi setengahnya. Ada caranya dan kami pernah lakukan zaman dulu. Jadi hidup rakyat kita, bangsa kita akan jauh lebih baik seandainya Mas Jokowi mundur. Jadi Mas Jokowi sing eling lah, wis sampean 7 tahun udah bikin dinasti anak-anak, KKN, Pak Harto aja baru setelah 15 tahun. Wis ya, cukup sudah, too much. Mas, ini ucapan yang berani sebenarnya ya. Enggak. Karena aku di dekat Mas Yudi aja jadi ikut berani. Ya itu ya perjumpaan kita, moga-moga ada apa mendapatkan enlightenment ngerti nggak, pencerahan ya. Terima kasih Pak Turul sangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.